pertanyaan besar yang lebih dari 100% realisasinya, sama penjelasan komprehensif tentang kenapa ada beberapa hal yang tidak tercapai targetnya. Jadi itu saja, dan yang lain tentu tentang P3K sudah dibahas, tetapi saya ingin menyampaikan sebabnya kenapa Pemda tidak percaya, sehingga formasi tidak tersedia, tidak percaya bahwa P3K ini nanti digaji oleh APBN. Komisi 10 sudah membantu, sudah mengundang mereka, semua para pihak termasuk Kementerian Keuangan dan seterusnya, dan sudah dijelaskan seperti disampaikan tadi, ada di earmarking, ada apa segala macam, bahkan sampai bukan tugas DPR tapi ikut-ikut nyebar surat segala macam, itu juga sudah dilakukan, tapi tidak percaya. Kenapa tetap tidak percaya? Bahkan pakai Zoom juga dilakukan juga, kemudian RDP juga, RDPU, Kunspik juga langsung tetap tidak percaya. Mereka tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas, DAU-nya tidak tambah dan seterusnya. Karena ada langkah yang ketika mengajukan formasi lewatnya Kementerian Pan-RB, mereka harus menandatangani kesanggupan dari APBD yang mereka punya, sehingga mereka melakukan analisa keuangan daerah. Dari analisa keuangan daerah itu kemudian yang tadinya ribuan menjadi ratusan yang diajukan. Ini mungkin perlu kami sampaikan untuk kemudian dibongkar di pemerintahan. Itu yang pertama. Jadi itu rahasianya kenapa kemudian sudah berbuih-buih, sudah disampaikan tapi tetap saja mengajukannya kecil. Yang kedua, angkanya kecil, Pak. Jadi saya dapat tadi konfirmasi lagi dari tenaga ahli, 19 triliun, 396. Ini kalau dihitung dibagi 1 juta, ya nggak cukup. Ketua Panja yang lalu menyampaikan bahwa nggak cukup, Pak, kalau 19 triliun. Sehingga angka kecil ini perlu direvisi. Silakan diskusi lagi. Untung yang daftar cuma 500.000. Kalau lebih dari itu ya, dan untung 500.000 dan yang diterima cuma 300.000. Begitu. Kalau tidak ya nggak cukup untuk membiayai itu. Itu begitu kata Panja yang lalu. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan yang sudah lolos P3K segera saja diproses supaya tidak terulang seperti yang sebelumnya. Tahun 2019 keluar SK-nya 2020 atau 2021, sehingga 2 tahun sudah wafat ada beberapa, kemudian sudah pensiun, artinya usia pensiun sudah ada. Ini saya mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya, kenapa aliansi perguruan penyelenggara pendidikan itu mengusulkan dikembalikan ke swasta? Mereka menyadari bahwa ini transisi, sehingga selanjutnya tidak apa-apa. Tetapi untuk sekarang karena gejolaknya luar biasa, jadi ini permohonan untuk disampaikan. Satu, transisi. Kemudian yang kedua, kajian mereka secara konstitusi atau regulasi yang ada itu masih dimungkinkan. Jadi itu ya kenapa mereka meminta supaya dikembalikan ke swasta, karena memang mereka orang-orang terbaik, termasuk kepala sekolah SMK PK yang baru mendapatkan prestasi dan seterusnya, dan ini kepala sekolahnya diterima P3K. Kemudian yang lolos passing grade itu kementerian lain kalau bisa seperti anjuran Mas Nur Purnamasidi, ikut Kemendikbud. Jangan Kemendikbud yang didikte oleh kementerian lain. Nah, begitu saya kira. Istilahnya menjadi bapak. Nah, kemudian seperti saya sebelumnya sudah menyampaikan di luar forum bahwa honorer ini, Pak, kalau diterima sekarang 300.000 prestasi, saya perlu menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri. Tapi kalau kemudian dilihat secara umum, maka ini mungkin hanya tambal sulam ke yang pensiun dari PNS itu sekitar
228.000. Sehingga kan nanti ini akan ada honorer baru. Nah, ini terhadap skema penyelesaian honorer di sekolah negeri, ini nampaknya harus ada pengganti yang ampuh dari PP 48 2005 karena sudah terbukti diganti PP 43 2007, PP 56 2012 dan seterusnya tidak selesai. Nah, karena tidak selesai berarti harus ada skema, karena memang nanti ketika ini keluar diterima P3K masih ada masuk lagi karena gurunya memang harus disediakan. Kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini sudah, mohon maaf, sudah pernah dijanjikan ketika mereka hadir. Pak Iwan juga pernah menyampaikan bahwa memang 2020 kemarin, 2021 tidak ada. Tetapi kami usahakan untuk didaftar, didata lebih dulu, kemudian harapannya 2022 ini dibuka. Nah, ini tolong untuk tidak hanya dijanjikan tetapi diusahakan. Terakhir, karena tidak ada yang nyinggung, aliansi kemarin pesan-pesan juga, andaikan dilaksanakan pembatasan penerima BOS itu yang berjumlah siswanya 60, minimal 60 murid itu nanti akan semakin banyak sekolah-sekolah yang tidak akan mendapatkan BOS. Dan ini sangat menyulitkan di saat pandemi ini. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Fikri. Sekaligus beliau ngambil jatah pimpinan. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PAN. Fraksi PAN tadi Bu Desi menitipkan ke Pak